Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita akan melakukan analisa market pada koin PP, teman-teman. Ini adalah koin yang diminta oleh salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya, dan saya sendiri melakukan trading pada koin ini. Nah, jadi saya akan bahas lengkap di dalam video ini tentang koin PP, karena memang saya juga trading koin ini, teman-teman. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Tapi sebelum itu, silakan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah ada koin PP yang saya tunjukin dan saya langsung menggunakan time frame 1 jam. Ya, karena ini adalah koin yang saya tradingkan, jadi saya tidak perlu lihat lagi dari time frame daily, teman-teman ya. Bahkan dengan time frame 1 jam aja saya sudah bisa memberitahu teman-teman kira-kira pergerakan koin PP ini akan kemana. Nah, ini adalah koin yang saya tradingkan, teman-teman. Dan saya pengen tunjukin ke teman-teman semuanya kenapa saya melakukan trading pada koin PP ini. Ya, kita lihat dulu dari market capitalnya ya. Jadi, koin PP ini punya market capital sekitar 3,97 billion, teman-teman ya. Jadi ini market cap yang lumayan besar sekali ya. Secara peringkat dia nomor ke-24, teman-teman ya. Jadi not bad lah ya. Meskipun koin ini 0,00 banyak ya, tapi ini koin buat saya itu sangat oke sekali, sangat not bad. Terus volume trading 24 jam, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sekitar 800 juta dolar ya. Jadi ini koin versi saya sangat oke untuk kita beli, sangat oke untuk kita hold ya kan. Dan dia punya total supply dan maksimal supply-nya sudah keluar semuanya, artinya si investornya atau si developernya ini mungkin masih ada pegang koin PP, tapi mostly ini sudah dilempar ke komunitas. PP ini salah satu meme coin juga, teman-teman, yang dia itu tidak seperti altcoin yang punya utility. PP sama sekali tidak ada utility. Jadi based on community ya. Dan komunitas koin PP ini lumayan besar, bersaing dengan komunitas Doge dan juga komunitas dari Shiba ya. Nah, Doge kebetulan sekarang lagi pumping luar biasa. Jadi volume tradingnya meningkat drastis ya kan. Tapi sebelum-sebelumnya Doge ini bahkan kalah dengan koin PP ini, teman-teman ya. Nah, terus untuk harga all time high-nya, teman-teman, dia lagi diskon 44% dari harga all time high yang pernah dicapai ya, atau sekitar 1.700 1.700-an ya. Nah, di sini 1.718 ya, teman-teman ya. Untuk all time low itu 2 tahun yang lalu ya, jadi udah lama sekali ya. Nah, oke, jadi ini alasan kenapa saya pilih koin PP. Sekali lagi, ini bukan koin yang punya utility, ini juga bukan altcoin, ini meme coin persis banget. Dan alasan juga kenapa saya pilih meme coin ya, karena volatilitasnya yang saya cari. Kalau kita trading kan kita pengennya naiknya kencang sekali ya, jadi dapat persentase profitnya juga gede, teman-teman ya. Kenapa saya tidak trading di Bitcoin? Bukan Bitcoin jelek ya, Bitcoin bagus sekali, tapi cocoknya untuk investasi. Ya, kalau untuk trading, pergerakannya tidak terlalu volatil ya.
kalah banget dengan meme coin seperti ini, teman-teman, ya. Jadi kalau saya trading ya, saya pasti akan melihat dari sisi market cap-nya dulu, kemudian dari sisi volumenya dulu. Kalau misalkan market cap besar, volumenya besar, koinnya juga volatil, maka saya pasti akan trading di koin itu, teman-teman. Oke, saya tidak berlama-lama, sekarang kita langsung masuk ke bagian analisa teknikalnya, dan teman-teman sudah lihat, sebenarnya koin ini sudah saya analisa terus-menerus setiap hari ya. Jadi hampir everyday saya selalu melakukan analisa pada koin PP ini, teman-teman, ya. Karena apa? Karena, again, saya trading pada koin ini, jadi saya harus tahu pergerakan harganya kemana, ya. Dan untuk koin PP ini, teman-teman, ini kita tradingkan juga di spot market yang dipakai di dalam BTC APP, ya. Jadi di BTC APP, kalau teman-teman ada ikut untuk ikutin sistem copy trade dan sebagainya, maka ini adalah koin yang saya lakukan transaksi di dalam BTC APP. Ya, saya tidak trade di banyak koin ya teman-teman. Saya fokus pada satu koin aja dan saya fokus untuk melakukan money management di dalam koin itu. Ya, jadi ini adalah koin yang saya tradingkan juga di dalam BTC APP dan juga di dalam future trading saya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat, ini adalah time frame 1 jam dari koin PP. Jadi saya langsung buka yang 1 jam. Nanti kita akan lihat yang 15 menit teman-teman ya. Kalau dalam 1 jam ini masih cenderung uptrend ya, tapi memang dia harus beberapa kali reversal dulu, baru bisa melanjutkan uptrendnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, dari bawah sini, dia sempat naik tinggi luar biasa, terus akhirnya naik tajam lagi, dan kemudian sekarang sedang membuat downtrend ya. Jadi yang saat ini yang terjadi, ini sedang downtrend teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, ini downtrend ya. Jadi ini sudah ada pergerakan yang terus-menerus turun, ya kan. Kita lihat apakah dia akan berhasil turun melewati posisi ini apa tidak ya, sebentar. Ya, kita lihat apakah dia berhasil melewati posisi ini atau tidak. Ini adalah posisi demand zone, tapi menurut saya tidak begitu kuat ya, yang akan dia lewati ya. Jadi kalau dia berhasil lewatin ini, maka dia sudah pasti bisa tembus ke bagian bawah lagi ya. Dan saya sendiri untuk future ini saya melakukan open posisi short teman-teman di koin PP sekarang ini ya. Walaupun posisi long saya juga ada di situ ya. Nah, terus kalau misalkan dia berhasil lewat di sini teman-teman, maka next-nya dia akan sentuh di area ini nih. Ini area berikutnya yang harus dia tembusin teman-teman ya. Dan nggak terlalu jauh ya dari dimension sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil tembus, maka dia akan turun ke bawah lagi sebelum akhirnya melakukan pullback kembali ya, karena di sini ada order block besar sekali di sini ya. Ya, ini terjadi di sini order blocknya ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini cukup strong banget sebelum akhirnya kena bagian bawah sini ya. Jadi harusnya kalau menurut saya mudah-mudahan sih tidak akan lewat dari area demand zone ini ya. Dia akan turun aja sampai demand zone ini ya, area sini aja. Ya, dari atas turun sampai area sini, terus kemudian dia bisa terbang naik ke atas dan melebihi harga tertinggi sebelumnya. Nah, itu harapannya ya. Tapi kita harus lihat dulu teman-teman nanti pergerakan berikutnya dari koin PP ini ya. Kalau prediksi saya sekarang ini market akan cenderung turun ya. Nah, saya akan kasih lihat screenshot sekilas untuk posisi short saya, teman-teman bisa lihat di layar ini. Jadi saya memang sekarang sedang trade untuk future trade di koin PP teman-teman, dan saya melakukan compounding juga di future trade teman-teman ya. Jadi saya pengen lihat berapa hasil compounding saya yang bisa saya lakukan dalam sekian waktu, dan target saya itu adalah mencapai 1 miliar rupiah teman-teman dari compounding itu ya. Dan ini adalah koin PP-nya ya. Jadi untuk saat ini secara overall ya, secara gambaran besar ini koin sedang mengalami tren naik ya. Tapi di dalam tren naik besarnya itu ada tren kecilnya yang akan melakukan pergerakan yang turun, naik dan sebagainya. Untuk saat ini pergerakan PP itu sedang menuju ke penurunan ya. Kita lihat apakah dia bisa melewati area demand zone yang satu ini, terus yang kedua di sini, ini area yang cukup strong juga buat dia. Lalu kemudian di sini yang ketiga ya. Jadi ada 3 area yang harus dia lewati. Kalau dia berhasil lewati 2 ini, maka dia akan turun terus sampai ke area sini ya. Jadi buat teman-teman yang trade di koin ini mesti aware penurunannya ya. Jangan langsung teman-teman buy saat ini, tunggu dulu, lihat dulu ya, jangan langsung masuk. Saya sendiri untuk future itu, untuk spot di BTC itu belum masuk teman-teman. Kita belum beli karena saya masih menunggu konfirmasi dari demand zone ini. Ya, kalau misalkan pullback terjadi di sini, oke, saya akan masuk. Tapi kalau tidak, dia masih terus turun, ya sudah, saya biarin dulu. Saya tidak akan melakukan pembelian pada koin ini dulu, teman-teman. Ya. Jadi ini adalah areanya. Kalau misalkan teman-teman ingin trade,
posisi apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Ingat, saya sudah berkali-kali infokan kalau misalkan market sedang tren naik ya, saat ini kan kemarin tren turun nih, terus berubah haluan jadi tren naik. Kalau market saat ini sedang mengalami satu tren naik, teman-teman, teman-teman jangan coba-coba lawan tren ya. Jadi posisi yang paling bagus buat saya ini adalah posisi yang teman-teman bisa masuk itu di long position ya. Nah, saya kasih lihat ininya areanya. Jadi ini adalah area yang cukup strong ya. Jadi strong di sini, sehingga kita bisa ambil satu tarikan Fibonacci yang cukup panjang di sini ya. Ini time frame 1 jam dulu ya teman-teman ya. Kita pakai 1 jam dulu. Nanti saya akan turun ke yang 15 menit ya setelah ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita tarik Fibonacci setup-nya ya. Nah, jadi untuk harga saat ini adalah harga yang teman-teman boleh beli ya, karena harga buy pertama itu di 949. Saat ini sudah di video saya lagi rekaman ini, itu 944 teman-teman ya. Nanti kalau sudah tayang video ini, teman-teman tinggal cek aja, sekarang harga PP ada di berapa, sesuaikan dulu dengan waktu yang teman-teman tonton ya. Kalau akhirnya dia berhasil tembus ke area kedua, maka teman-teman bisa melakukan open posisi yang kedua itu di posisi 909 ya. Lalu kemudian kalau misalkan dia masih turun lagi, nah, kalau misalkan dia masih turun lagi, teman-teman ya, ini hold dulu, jangan langsung buka open posisi yang ketiga. Ya, saran saya sih seperti itu ya. Atau mungkin posisi kedua itu, teman-teman cek dulu sekali lagi. Kalau memang dia bakal turun ke lebih rendah lagi, melewati area demand zone yang ini, yang kedua ini, misalkan dia berhasil turun nih, katakanlah misalkan begini ya, dia berhasil turun, ya, turun ke bawah, melewati, ya. Nah, sebaiknya waiting dulu aja untuk melakukan open posisi long yang kedua, karena kalau dia masih turun terus dan sebagainya ya, udah tunggu aja, biarkan dia turun dulu sampai agak bawah, terus nanti kita bisa ambil open posisi kedua yang tidak sesuai dengan chart ini ya. Jadi bisa ambil agak bawah, terus kemudian nanti mendekati yang ketiga open posisi, baru teman-teman masuk ke yang kedua. Jadi harga menyentuh yang ketiga, hampir menyentuh ya, baru teman-teman nanti masuk ke yang kedua ya. Jadi anggapannya misalkan kalau harga turun misalkan katakanlah sampai di kurang lebih 882, di situ teman-teman baru open posisi yang kedua. Jadi jangan 909 teman-teman buka ya. Kalau memang market masih turun, kita perhatikan jangan langsung masuk, tunggu dulu konfirmasi baru masuk ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah area yang teman-teman bisa masuk ya. Kalau seandainya misalkan teman-teman sudah masuk posisi yang OPP pertama, misalkan 949, harusnya sih enggak ya, karena kalau misalnya market turun terus sih, Anda tidak mungkin buka di angka itu ya. Pasti di bawahnya lagi. Dan Kongres berarti bagus ya buat Anda. Kalau misalkan seandainya dia turun ke 949, naik ke 949, teman-teman boleh buka di open posisi yang pertama, nanti TP-nya itu di 989, terus TP yang kedua tuh di 1023, TP yang ketiga itu di 1061 ya. Jadi ini kalau teman TP ini lumayan loh profitnya. Ini sekitar berapa persen yang bisa dapat ya. Nah, mumpung PP juga harganya lagi murah, jadi dapatin 1-2-3% itu cukup gampang sekali teman-teman. Ya. Nah, ini untuk time frame secara 1 jam, 4 jam, 1 jam ya teman-teman ya. Ini time frame 4 jam, 1 jam ya. Kita coba perhatikan dari sisi yang 15 menit dulu. Nah, kalau 15 menit itu kita benar-benar lebih perhatikan lebih short term. Jadi tidak terlalu long term banget ya. Nah, kalau di short term, saya juga masih konfirmasi dan saat ini dia sudah membuat lower low ya. Jadi lower low ini sudah muncul ya. Tapi kita lihat dulu ya, bisa jadi satu candle hijau kecil ini hanya jebakan saja dan dia masih akan terus melakukan penurunan di bagian sini ya. Ingat demand zone ada di sini, jadi bisa aja dia turun sampai ke sini dulu, baru nanti terjadi pullback ya. Kalau ternyata di sini dia pullback, bagus, artinya posisi long yang sudah kita buka itu juga bisa profit dan open posisi yang sudah saya lakukan di dalam BTC APP juga bisa profit ya. Seandainya dia tidak terjadi seperti itu, nggak apa-apa, kita akan lakukan pembelian berikutnya di harga yang jauh lebih murah di bawahnya lagi ya. Jadi untuk yang short term ini, menurut saya sih dia akan terus melakukan yang namanya pergerakan turun ya. Nah, kecuali ini nih teman-teman, ada satu nih malam ini dan besok kalau saya nggak salah itu ada news teman-teman. Dan kalau news terjadi, semua analisa saya itu bisa terpatahkan karena kalau news dia bisa berubah haluan tiba-tiba. Jadi belum tentu juga analisa yang saya lakukan ini bisa tepat sasaran juga teman-teman. Jadi bisa benar-benar salah karena news itu tidak bisa diprediksi sama sekali ya. Kalau untuk chart kita bisa prediksi, kita bisa lihat pergerakan berikutnya kemana, tapi kalau news itu benar-benar tidak bisa. Jadi so far untuk saat ini bagaimana? Seandainya kalaupun news apa yang terjadi, ingat kita ambil yang aman aja. Jadi kalau saran saya sih teman-teman trade di posisi long aja ya. Karena
ada satu area support yang begitu kuat yang nggak tahu ya bisa ditembus, tapi menurut saya sih agak susah ya. Karena kalau dia uptrend maka dia akan terus naik. Kalaupun dia tidak uptrend, dia akhirnya membuat downtrend. Ingat di downtrend itu ada yang namanya lower high. Jadi walaupun dia turun ke lower low, dia pasti akan bikin lower high dulu. Nah pada saat lower high di situ teman-teman sudah bisa melakukan TP ya. Jadi kuncinya adalah itu, trading itu kita harus melihat setiap posisi, jangan buru-buru masuk. Jangan terpancing emosi untuk langsung klik, kayaknya kalau nggak masuk itu nggak enak gitu ya. Jangan, kita harus lihat momentum yang tepat ya. Untuk saat ini, rekomendasi saya untuk koin PP ini adalah posisi long dengan area-area yang sesuai dengan tampilan di layar ini yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi OP pertama itu di 949, kemudian OP kedua di 909, tapi lihat dulu kalau memang masih turun, nggak apa-apa. Kita OP kedua itu lebih bawah lagi, lebih bagus lagi. Dan OP ketiga itu di 872, itu pun jadi opsi OP yang harus dibuka atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan dia bisa turun melewati batas ini, maka ada kemungkinan dia akan turun lebih bawah lagi. Jadi open position ketiga saran saya jangan dibuka dulu, tunggu dia lewatin. Kalau dia tidak berhasil lewat, buka. Kalau dia lewatin, tunggu agak bawah lagi baru buka teman-teman ya. Jadi again, semua harus teman-teman analisa dengan sangat baik ya, jangan buru-buru ya. Nah, jadi ini adalah rekomendasi saya untuk saat ini di jam 15.40 teman-teman, waktu saya membuat rekaman ini, untuk koin PP teman-teman tradingkan ya. Dan untuk kedepannya ya, kalau menurut saya sih PP ini cukup bagus teman-teman untuk trading dan holding ya. Tapi nggak bisa lama. Karena kita belajar dari koin-koin yang sebelumnya sempat hype, di cycle kali ini udah nggak begitu hype ya. Salah satu koin yang saya tradingkan di 2021-2020 itu adalah koin Shiba teman-teman. Ya, saya trading di koin itu karena waktu itu volatil sekali ya, dan saya mencari berapa ribu dolar dalam satu hari itu gampang sekali ya. Tapi sekarang Shiba ini udah kalah pamornya dengan koin-koin lain yang lagi hype. Jadi PP saat ini oke, tapi kalau misalkan kita tarik nanti berapa tahun lagi ke depan, mungkin tidak oke. Jadi teman-teman harus selalu analisa dari sisi market cap dan juga volume tradingnya ya. Nah, untuk kali ini ya rekomendasi saya seperti ini untuk time frame yang 4 jam, 1 jam, dan ya kalau yang 15 menit kayaknya jangan deh ya, mending 1 jam aja yang jadi patokan buat teman-teman semuanya. Karena kalau 15 menit terlalu pendek sekali, sementara video ini tayangkan beberapa jam setelah saya merekam videonya ya. Jadi untuk saat ini rekomendasi saya adalah long position atau teman-teman bisa buy ya di area-area yang sudah saya sebutin tadi ya. Mudah-mudahan setelah news ternyata dia terbang nih teman-teman. Kalau dia berhasil terbang, berarti profit kita akan gede banget. Kalaupun dia jatuh, harusnya sih menurut saya tidak akan melewati batas yang ya di sini ya, yang sekitar 844 karena udah agak berat untuk dia jatuh sampai ke area itu. Ya, tapi again, semua bisa terpatahkan kalau itu news ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman untuk koin PP ini. Nanti kalau teman-teman punya koin yang kira-kira butuh dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video ini, nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa di koin yang teman-teman inginkan ya. Dan sekian sudah video dari saya, sampai jumpa, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.